Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah alaihi wa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan suatu kita secara berjamaah di hari Jumat yang mulia ini. Salam dari salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaulnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lakukan berzikir salawat ini membahas kita bertambah berkah dengan salawat dzikir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa qarin anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara ini mengantarkan kepada kita sukses wafat. Ketika hamba Allah melakukan sujud tilawah seperti yang kita lakukan tadi, maka kita itu lari dari diri. Namanya sujud tilawah, sujud sajadah, ya, dibaca namanya surat sajadah. Surat sajadah itu merupakan isian ke-21, ayatnya ada 30, ya. Kemudian Nabi SAW namanya surat Dahri atau surat Insan. Surat Insan ini ayatnya ada 31. Tapi ayatnya semuanya kita baca, ya cuma itu ada 61 ayat. Apa yang kita baca semua terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menjaga kita daripada berbuat-buat yang terkutuk. Pada kemudian ini kita akan membahas pengertian kita tentang orang-orang yang mendapat naungan di akhirat kelak nanti. Ya, ada 7 orang yang bakal dinaungi Allah dalam naungan pada hari naungan di hari kiamat. Sab'atun yus'illuhu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Imam adil wa syai'un yasha'u fi ibadillahi wa yuqalbul mu'allaqun bil masajid wa billahi ta'ala billahi bi'ama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhu ra'atu zatul manzili wa jamali faqala min akhahu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin faqaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun sa'allahu khalidan faqala alaihi. Ya, artinya
7 orang yang bakal dengan Allah dalam naungannya pada hari yang kiamat selamanya. Yang pertama adalah imam adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Wasyabun nasya fi ibadillah. Yang kedua, seorang pemuda yang semenjak remajanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun kalbuhu mu'allaqatu bil masajid. Ya, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, warajulani tahaban billahi jalla ma'alaihi. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah. Wa taqarraba alaihi warajulun ya'tuh imra'atun satul manzil. Yang kelima, seorang yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan dan rupanya dan segera dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Wajahnya yang Allah ini Allah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak tergoda kepada wanita itu. Karena ada takwa. Yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fafaha, yaitu kepada orang yang bersedekah dirahasiakan sehingga kan kirinya tidak mengetahui apa yang dimakan oleh tangan kanannya. La ta'lam shimaluhu tunfiqu yaminuhu. Ya, selalu berlimpah Allah bersedekah, mewakafkan hartanya semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lainnya. Sehingga apa yang disediakan tidak diketahui oleh karena semua rahasia karena Allah. Kecuali kita berusaha dan bersedekah untuk memberikan motivasi orang lain, karena itu disampaikan oleh orang lain seperti bendahara masjid, boleh. Agar tidak juga diketahui oleh orang karena berusaha ke orang lain, jangan nanti sudah korupsi. Dan yang terakhir, orang yang mendapat nama di hari kiamat adalah warajulun sarrallaha khaliyan wafa'at aynahu. Seseorang yang bersikir kepada Allah dan tak sering dan mencucurkan air mata. Dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersikir bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat dan nasuha. Menurut Al-Imam An-Nawawi bahwa yang maksud dengan hari kiamat itu adalah sewaktu orang yang berdiri pada masyarakat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang panasnya luar biasa, matahari sudah setingkat dengan kepala kita. Panasnya terus karena mereka bercucuran saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan khas Allah, seperti yang tadi itu tidak dapat naungan di hari kiamat. Maka Ibnu Dinar berkata bahwa yang dimaksud dengan naungan di sini lagi adalah kemuliaan. Misalnya kalau dikatakan fulanun fi zihril fulani, maksudnya seorang yang berada di bawah pertolongan dan kemuliaan seseorang. Nah, itulah tadi 7 orang yang dimaksud. Tadi ada imam yang adil, hakim atau penguasa manusia. Yang bijaksana, seorang presiden, seorang raja yang adil dan bijaksana. Yang kedua adalah seorang remaja yang sejak mulanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senantiasa hatinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, hatinya yang terpaut di masjid, selalu mencintai rumah Allah, di mushola, melakukan sholat tepat pada waktunya bersama dengan imam merawati. Menurut Imam Nawawi bahwa ini masuk bukan orang yang terus menerus duduk ke dalam masjid, tetapi melaksanakan sholat di masjid. Kemudian bila dia telah keluar masjid, dia bekerja lagi, maka selalu rindu ingin ke masjid, bersikir ke masjidnya, maka mendapat nama di hari kiamat. Kemudian yang dapat hari adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dikumpulkan karena Allah, bukan karena dunia. Maka mendapat naungan di hari kiamat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana seorang itu menjalankan ibadah karena Allah, berinfak, bersedekah karena Allah, menjalankan sesuatu sedekah karena Allah, semuanya karena Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah selain zikir ingat kepada Allah. Inilah hal-hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungan di hati yang mudah kita dengan cara ini kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar dijadikan menjadi golongan orang-orang yang mendapat Allah dan kiamat, menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan, senantiasa bertakwa, mendapat ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Allah wa as-samawati wal ardi alladziina aamanu billahi wa rusulihi zalika fihi man yasha'u Allahu dzul fadlil azim. Walau kamu dalam dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna rasulaka kami terima ibadah kami ya Allah. Jadikan kami salah satu tahun daripada titik tahun di hari kiamat kelak ya Allah. Mendapatkan rahmat kasih sayang pengampunanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tunjukkan sendiri secara mustaqim jalan yang koridor ya Allah. Katakan kami iman ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.